pagi untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji hormat syukur bagimu ya Allah, kembali kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu. Mendengar segala berkat dan pertolongan Tuhan dari sepanjang minggu ini hingga pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kami, biarlah firman-Mu ini menjadi berkat yang luar biasa buat kami semua. Dan ucapan syukur kami dalam Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Oke, saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Di mana ayat Alkitab ini menceritakan cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaannya mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai sama orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan dari pembacaan kita pada pagi hari ini, saya memberikan satu judul, yaitu membentuk karakter Kristen. Membentuk karakter Kristen. Nah, di pembacaan ini menceritakan bahwa ketika Roh Kudus turun di atas para pengikut-pengikut Yesus, banyak orang mempercaya kabar baik dan dibaptis. Mereka menerima pengajaran para rasul, memberi diri mereka untuk dibaptis dan hidup bersama-sama dalam satu persekutuan yang erat. Mereka hidup dalam kesatuan kasih, sukacita, kerendahan hati, membagi-bagikan harta mereka, dan hidup melayani satu sama lain. Hal ini menunjukkan bagaimana jemaat mula-mula dibentuk melalui pembentukan karakter Kristen yang bertumbuh dalam Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini marilah kita merenungkan suatu pertanyaan yang boleh terbilang sering muncul di dalam benak kita sebagai orang Kristen, yaitu bagaimana membentuk karakter Kristen yang kuat dan sehat. Nah, saudara-saudara, tentu saja sebagai orang Kristen kita ingin memiliki karakter yang terbentuk dalam kesetiaan dan kasih kepada Tuhan, serta mampu menjalankan panggilannya dengan baik. Namun apakah kita sudah melangkah ke arah yang sana? Ataukah kita masih berjuang untuk memperkuat karakter kita sebagai orang Kristen? Ataukah kita mau berjuang untuk memperkuat karakter kita sebagai orang Kristen? Hal itu dapat menjadi perenungan kita bersama-sama, saudara-saudara sekalian. Setelah hari turunnya Roh Kudus terjadi, banyak orang pada saat itu mulai hidup dalam kesetiaan dan kesatuan kasih, melayani satu sama lain dengan tulus dan memprioritaskan hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, dari kisah tersebut, mari kita belajar bersama-sama agar kita dapat membentuk karakter Kristen yang kuat dan sehat, agar dapat menjadi saksi yang kuat dan sehat pula. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 dan 45, bagian ini mengisahkan keadaan umat Kristen pada hari Pentakosta setelah Yesus naik ke surga dan mengutus Roh Kudus. Pada hari itu, ketika Petrus memberikan khotbahnya,
3.000 orang menerima kabar baik tentang Yesus Kristus dan memutuskan untuk hidup sebagai orang Kristen. Setelah dibaptis, 3.000 orang itu bergabung dengan gereja perdana dan hidup bersama dalam kesatuan dan kasih. Mereka membentuk satu tubuh Kristus dan saling mengasihi dengan tulus. Bagian pembacaan ini mencatat bahwa mereka berusaha untuk menjaga kesatuan dalam gereja, hidup dalam persaudaraan, dan memberikan sumbangan mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan kelompok. Para pengikut Yesus pada waktu itu percaya bahwa mereka hidup dalam Tuhan. Mereka hidup dalam waktu yang kritis dan dalam ketekanan orang-orang Yahudi yang mencari-cari mereka. Dan mereka menyadari bahwa mereka harus menjaga persatuan dan kasih untuk bertahan. Nah, dalam teks ini mereka mengambil tindakan konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka menjual benda mereka, menjual harta mereka, dan hasil penjualan itu mereka berikan kepada gereja, mereka berikan dan bagi-bagikan kepada orang miskin, yang kemudian digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Mereka juga berkumpul bersama secara teratur untuk berdoa, makan bersama, dan mempelajari firman Allah. Semua ini dilakukan dalam suatu suasana yang sangat sukacita dan kasih yang saling mempererat hubungan mereka. Selain itu, dalam pembacaan ini juga menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan dengan Allah melalui doa, pembacaan firman, dan persekutuan umat Kristen pada waktu itu. Memahami bahwa kehidupan rohani mereka sangat tergantung pada hubungan mereka dengan Allah. Oleh karena itu, mereka rajin berdoa, membaca firman Allah, dan menghadiri persekutuan bersama. Semua ini membantu mereka untuk terus bertumbuh dalam iman dan menghadapi tantangan dengan kuat dan teguh. Dan secara keseluruhan, bacaan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga 47 memberikan gambaran tentang kehidupan umat Kristen pada waktu itu, di mana mereka hidup dalam persekutuan, dalam kesatuan, dan kasih. Mereka berusaha untuk menjaga kesatuan dalam gereja dan hidup dalam persaudaraan, serta bertumbuh dalam pengajaran Yesus untuk membentuk karakter Kristen. Bapak Ibu sekalian, untuk lebih memahami, mari kita bayangkan sebuah komunitas kecil yang terdiri dari beberapa keluarga yang tinggal di suatu desa. Setiap keluarga memiliki keunikan dan perbedaan, namun mereka semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu membangun komunitas yang kuat dan saling mendukung setiap menghadapi kesulitan mereka, selalu bekerja sama, mendukung satu sama dengan yang lain. Komunitas tersebut menjadi semakin kuat dan solid karena rasa saling peduli dan dukungan yang diberikan oleh anggota komunitas, sehingga orang merasa sangat bertanggung jawab untuk membantu satu sama lain dan membangun kebersamaan yang kokoh dan hidup dalam persekutuan dan membentuk karakter diri. Nah, dengan mengambil contoh dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadi bagian dari komunitas yang kuat dan saling mendukung, serta memperkuat kesaksian kita sebagai pengikut Kristus
dan tentunya akan ada manfaat yang kita terima. Pada ayat 46 dikatakan bahwa mereka semua hidup bersama-sama dalam suatu komunikasi yang erat. Mereka datang ke bait Allah secara teratur, mungkin setiap hari, dan dengan satu hati mereka bertekun dalam doa dan ibadah. Dan selain itu mereka juga memecahkan roti di rumah-rumah mereka. Nah, pada ayat yang ke-46 ini mengatakan bahwa mereka semua hidup bersama-sama dalam suatu komunikasi yang erat. Mereka datang ke bait Allah secara teratur, mungkin setiap hari, dan dengan satu hati mereka bertekun dalam doa dan ibadah. Selain itu mereka juga memecahkan roti di dalam rumah mereka, makan bersama-sama. Dan pada ayat yang ke-47 mengatakan bahwa mereka juga memuji Allah, mereka memperlihatkan kebaikan hati dengan membagikan harta benda mereka kepada sesama anggota komunitas yang membutuhkan. Sikap kerjasama dan gotong royong yang ditunjukkan oleh para orang yang percaya tersebut adalah kunci untuk hidup dalam komunitas yang erat. Selain itu, pada ayat yang ke-47 ini juga mengatakan bahwa setiap hari Tuhan menambahkan orang-orang yang diselamatkan ke dalam persekutuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan yang erat dalam komunitas dan sikap saling membantu dalam kebaikan hati dan kepada sesama, kerjasama, dan dapat menarik orang lain untuk bergabung dan mendapatkan pertumbuhan rohani. Singkatnya, dengan karakter Kristen yang terbentuk melalui persekutuan yang sehat, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Orang-orang akan senang atau bahkan tertarik dengan komunitas atau persekutuan yang kita ikuti. Nah, perlu kita pahami, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam kehidupan Kristen itu kita juga diundang untuk bergabung dalam suatu persekutuan yang sama, yaitu gereja, jemaat kita. Dalam gereja kita dapat bekerja bersama untuk mengembangkan hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Kita juga bisa menemukan dukungan, dorongan, dan motivasi dari sesama anggota gereja kita. Bisa juga beribadah bersama, belajar dari firman Tuhan bersama-sama, dan mengalami kehadiran Tuhan bersama-sama. Dan ketika kita mencapai tujuan iman kita, kita bisa melayani bersama-sama, atau bahkan orang lain tertarik dengan sukacita yang kita alami. Nah, dengan bergabung dalam komunitas Kristen yang aktif dan terlibat, kita bisa tumbuh dalam iman, membentuk karakter Kristiani yang kuat dan mengalami kehadiran Tuhan. Kita juga bisa memperkuat iman kita dengan bantuan sesama anggota gereja dan menjadi saksi-saksi Kristus dalam dunia kita. Dalam keseluruhan pembacaan kita hari ini, kita dipanggil untuk hidup dalam kebersamaan dengan sesama kita, orang Kristen, dan mengutamakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan hidup dalam komunitas gereja yang kuat, kita bisa bertumbuh dalam iman, memiliki karakter yang kuat, dan menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Firman Tuhan. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur di hadapan hadirat Tuhan, mengenai segala berkat dan pertolongan-Mu, di mana nyata yang telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya pembacaan firman kami pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini menjadi berkat yang luar biasa buat kami semua. Ajari kami untuk menjadi orang
yang selalu percaya dan selalu takut akan Tuhan. Inilah ucapan syukur kami, kepada nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.